Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sehat sekalian, perkenalkan nama saya Dr. Lian Landrika Wahid Lubis, spesialis penyakit dalam. Saya dokter penyakit dalam staf di RSUD Kayagung. Pada kesempatan ini sedikit saya akan sharing tentang penyakit diabetes mellitus atau yang kita kenal dengan kencing manis. Apa itu diabetes mellitus? Ini suatu penyakit di mana kadar dari glukosa darah itu lebih tinggi dari normal. Jadi kalau kita cek gula darah seseorang itu lebih tinggi. Apa gejala yang mungkin ada dan tanda klinis yang bisa kita dapatkan? Yang sering atau yang khas itu adalah gejala klasik, yakni polidipsi, polipagi, poliuri. Ya, ini dimana sering kencing pada malam hari, pasien merasa cepat haus, kemudian terasa cepat lapar. Kemudian gejala lainnya ya ini penurunan berat badan yang tanpa diketahui sebabnya. Gejala-gejala lain tambahan yang bisa kita temukan pada penderita diabetes mellitus, adanya kesemutan atau kebas di tungkai, kemudian bawaan mengantuk atau sering kelelahan. Beberapa pasien terutama pada wanita merasa gatal di daerah kemaluan. Pada laki-laki juga adanya penurunan libido. Kemudian tanda klinisnya bisa kita dapatkan dari pemeriksaan sederhana. Mungkin ada pasien yang mengalami luka yang lambat sembuh, jadi lukanya makin lama makin lebar dan tidak sembuh-sembuh. Itu ada kecurigaan ke arah diabetes mellitus. Pemeriksaan yang bisa kita lakukan di rumah sakit, kita juga bisa kita periksa, yakni gula darah, baik itu gula darah sewaktu, gula darah puasa maupun gula darah postprandial. Ada juga satu lagi tambahan pemeriksaan untuk menunjang diagnosis dari diabetes mellitus, yaitu HbA1c, dan itu juga sudah bisa kita periksa di sini di Rumah Sakit Umum Daerah Kayagung. Bila hasilnya juga tinggi ditambah gejala klinis tadi khas, maka seseorang itu bisa kita anggap bahwa si A atau si B ini menderita diabetes mellitus. Kemudian faktor risiko apa yang bisa kita modifikasi, atau faktor risiko apa yang ada? Kalau dibagi secara dua, faktor risiko itu bisa diubah maupun yang tidak bisa diintervensi. Kalau yang tidak bisa diintervensi, pertama gender atau jenis kelamin, kemudian usia. Memang usia di atas 40 tahun itu lebih beresiko untuk terjadi menderita DM atau diabetes mellitus. Kemudian adanya riwayat persalinan atau melahirkan bayi yang besar di atas 4 kilogram, itu juga berisiko terjadi diabetes mellitus. Kemudian adanya riwayat keluarga, jadi di dalam keluarganya ada menderita diabetes mellitus. Sedangkan faktor risiko yang bisa kita intervensi atau bisa dimodifikasi, yang pertama itu obesitas atau kegemukan. Karena orang dengan obes itu lebih berisiko terjadi resistensi insulin yang akan menyebabkan jatuh pada kondisi diabetes mellitus. Kemudian diet ataupun pola makan, diharapkan pola makan yang seimbang, di mana rendah kalori, tidak terlalu tinggi gula ataupun garam, diet yang serat tinggi, ditambah satu lagi olahraga, itu akan memperbaiki secara keseluruhan termasuk metabolisme dari glukosa. Aktivitas ataupun olahraga itu juga akan berperan penting untuk mengendalikan kadar gula seseorang. Dengan adanya komorbid yang lain seperti darah tinggi, penyakit jantung, ini harus kita kendalikan juga karena akan meningkatkan komplikasi ke arah penyakit yang lain. Kemudian bagaimana tata laksana yang bisa kita lakukan pada penderita diabetes mellitus? Tetap yang pertama yaitu lifestyle modification, jadi dimodifikasi gaya hidupnya, makan yang baik atau rendah gula, kemudian exercise yang rutin, teratur, kemudian istirahat yang cukup,
itu akan membantu untuk memperbaiki gula darah. Apabila dengan lifestyle modification tidak bisa teratasi, maka kita berikan obat-obatan, bisa obat dalam bentuk suntikan ataupun obat per oral. Banyak golongan obat yang bisa diberikan pada penderita DM, itu sesuai dengan indikasi dan kondisi pasien. Jadi seorang dokter dan pasien itu diberikan kesepakatan bersama pilihan terapi apa yang cocok untuk pasien tersebut. Masalah pengobatan mungkin nanti kami dari penyakit dalam akan memberikan pilihan terapi yang cocok ke pasien, menilai indikasi, menilai kontraindikasi dan efek samping yang mungkin bisa ditimbulkan. Edukasi yang bisa kita berikan yang jelas tadi, diet yang baik, kemudian yang kedua olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan penyakit-penyakit penyerta lainnya yang harus ikut dikendalikan. Karena kalau kita tidak mengontrol gula darah dengan baik, maka komplikasi ke depan mungkin terjadi. Jadi diabetes mellitus ini bukan hanya mengobati kondisi saat ini, bukan hanya mengontrol untuk gula darah saat ini saja, akan tetapi komplikasi yang ke depan yang harus kita cegah. Salah satunya bisa dibagi atas dua, ini yang mikrovaskuler maupun makrovaskuler. Salah satu yang sering kita temukan adanya katarak, kemudian retinopati diabetikum, jadi mata penglihatannya kabur, kemudian adanya neuropati di mana sering kebas, kesemutan atau baal dari ujung-ujung jari tangan maupun kaki. Terus yang kita takutkan salah satunya itu ada nefropati diabetikum, yakni gagal ginjal akibat diabetes. Penyakit-penyakit jantung juga bisa berpengaruh akibat dari penderita diabetes mellitus. Mungkin itu saja sedikit sharing dari kami masalah diabetes mellitus ataupun kencing manis. Mudah-mudahan sobat sehat sekalian dapat informasi, kemudian menjadi manfaat baik untuk diri kita sendiri, keluarga kita, tetangga kita maupun teman-teman kita. Apabila ada gejala-gejala yang kita sebutkan tadi, secepatnya dilakukan pemeriksaan, dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk kami di Rumah Sakit Umum Daerah Kayagung. Mungkin itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.